Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai.
Hey guys, di video kali ini kita akan belajar mengenai termokimia. Di video ini kita akan membahas tentang energi ikatan. Energi ikatan merupakan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu mol ikatan, khususnya kovalen, dalam keadaan gas. Ingat ya guys, harus dalam keadaan gas. Seperti yang kita ketahui, ikatan kimia terbentuk antara dua atom, menghasilkan molekul diatomik atau juga molekul poliatomik. Molekul diatomik terdiri dari dua atom jika sejenis yang membentuk unsur, misalnya pada unsur hidrogen dalam keadaan gas. Saat ikatan antara dua atom saling putus, maka elektron ikatan akan terbagi kembali ke masing-masing atom, menghasilkan dua atom H yang menyusul di unsur hidrogen tersebut. Partikel atom berada pada keadaan gas ya guys. Pemutusan ikatan kovalen dalam molekul hidrogen diketahui memerlukan energi sebesar 436 kJ per satu mol ikatan. Karena itu, delta-nya bernilai positif. Contoh lain, misalnya jika atomnya tidak sejenis, yaitu pada gas HCl, saat diputuskan ikatannya akan dihasilkan atom H dan atom Cl. Energi yang dibutuhkan diketahui sebesar 432 kJ per satu mol ikatan. Bila kita perhatikan, energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan pada unsur hidrogen lebih besar dibandingkan pada HCl. Artinya, ikatan antara atom H dengan atom H lebih kuat dibandingkan dengan atom H dengan atom Cl. Lalu, kira-kira bagaimana jika dalam suatu molekul terdapat dua atau lebih dari dua ikatan? Apakah nilai setiap energi ikatan antara atom yang sama akan punya nilai yang sama juga? Nah, mari kita bahas di topik berikutnya ya, mengenai energi ikatan antara atom. Karena terdapat dua atau lebih ikatan dalam satu molekul, berarti ada banyak atom di dalamnya. Bisa kita sebut dengan molekul poliatomik. Kita misalkan pada molekul metana, yaitu CH4 ya, yang punya 4 ikatan C dengan H. Ketika kita memutuskan satu ikatan C dengan H, dibutuhkan energi sebesar 435 kJ per mol. Untuk memutuskan ikatan CH yang kedua, dibutuhkan energi sebesar 453 kJ per mol. Lalu, untuk ikatan C dan H yang ketiga, dibutuhkan energi sebesar 425 kJ per mol. Dan ikatan C dan H yang keempat dibutuhkan energi sebesar 339 kJ per mol. Jadi, bisa kita lihat bahwa pemutusan ikatan dalam satu molekul poliatomik, walaupun dengan ikatan yang sama antara atom C dan H, ternyata membutuhkan energi yang berbeda guys. Hal ini akibat adanya pengaruh lingkungan yang akan berubah setiap kali terjadi pemutusan pada ikatan tersebut secara benar. Dengan kata lain, setelah pemutusan ikatan CH yang pertama akan mempengaruhi kekuatan ikatan pada pemutusan ikatan yang berikutnya dan seterusnya. Karena itu, energi ikatan CH dapat kita hitung dengan merata-ratakan energi ikatannya, di mana energi ikatan rata-rata sama dengan 1652 per 4. 1652 ini merupakan total energi ikatan pada molekul metana, yaitu dari perjumlahan delta H pemutusan pertama sampai dengan yang keempat. Jadi dibagi 4 sama dengan positif 413 kJ per mol. Data energi ikatan yang kita gunakan dalam perhitungan entalpi reaksi juga merupakan nilai energi ikatan yang ada guys, di mana nilainya didapat dengan merata-ratakan nilai energi ikatan pada ikatan yang sama namun dengan lingkungan yang berbeda. Misalnya, ikatan antara O dengan H pada alkohol berbeda lingkungan dengan ikatan antara O dengan H pada hidrogen peroksida, di mana pada alkohol atau O terikat ke karbon, sementara pada peroksida atau O terikat ke oksigen.
Untuk beberapa ikatan yang sulit kita tentukan energi ikatannya secara eksogen, dapat kita peroleh dengan menggunakan hukum Hess. Secara sederhana, bisa kita lihat pada diagram siklus berikut. Molekul CH4 bila diputuskan ikatannya membentuk atom-atomnya. Energi ikatan total kita anggap sebagai delta H. Kemudian kita hubungkan dengan data perubahan entalpi pembentukan standar dan data perubahan entalpi atomisasi standar. Jadi, secara tidak langsung bisa kita peroleh data energi ikatan rata-rata CH dari nilai delta H pada siklus. Kita juga bisa menggunakan hukum Hess untuk menghitung nilai delta H reaksi jika diketahui data energi ikatan rata-rata. Misalnya, pada reaksi pembakaran metana sebagai berikut. Direakan satu molekul CH4 memiliki 4 ikatan CH, berarti energinya sebesar 4 kali energi ikatan rata-rata CH. Dan pada oksigen terdapat satu ikatan O rangka 2 dengan O, namun karena yang bereaksi adalah 2 molekul oksigen, maka energi ikatannya kita kali 2. Di produk pada satu molekul CO2 terdapat 2 ikatan C rangkap 2 dengan O, sehingga energi ikatan CO juga kita kali 2. Kemudian pada H2O terdapat 2 ikatan OH, namun karena terbentuk 2 molekul H2O, maka energi ikatannya kita kali dengan 4. Oke, agar bisa kita eliminasi, kita sesuaikan posisi masing-masing zat agar nanti didapatkan sama dengan reaksi yang ditanyakan nilai delta H-nya, guys. Untuk reaktan tidak ada berubah ya, karena posisi molekul reaktannya sudah berada di sebelah kiri. Sementara produk harus kita balik reaksinya. Untuk CO2, delta H-nya menjadi negatif, dan juga untuk H2O, delta H-nya juga menjadi negatif. Maka kita bisa eliminasi karbon, lalu hidrogen, dan oksigen. Dan kita dapat nilai delta H reaksi dari 4 kali energi ikatan CH tambah 2 kali energi ikatan O rangkap 2O kurang 2 kali energi ikatan C rangkap 2O kurang 4 kali energi ikatan OH. Bila kita perhatikan dari persamaan delta H reaksi tersebut, bisa kita tuliskan rumus delta H reaksi secara umum, yaitu delta H reaksi sama dengan total energi ikatan di reaktan kurang total energi ikatan di produk. Nah, agar teman-teman lebih paham, mari kita bahas contoh soalnya ya. Entalpi pembentukan gas CH2O plus 75,2 kJ per mol, energi ikatan gas klorin plus 242 kJ per mol, energi ikatan gas oksigen plus 495 kJ per mol. Itulah energi ikatan rata-rata untuk ikatan CH2O. Oke guys, karena diketahui data entalpi pembentukan CH2O, maka langkah pertama kita buat dulu persamaan teksnya ya. CH2 gas tambah O2 gas menjadi CH2O gas. Dan ingat, kita setarakan koefisiennya ya. Nanti didapat koefisien oksigen yaitu 1/2. Delta H reaksinya positif 75,2 kJ. Berikutnya, kita cari energi ikatan rata-rata CH2 dari rumus delta H reaksi sama dengan total energi ikatan reaktan kurang total energi ikatan produk. Delta H reaksi sama dengan energi ikat CaCl tambah setengah kali energi ikat O rangkap 2O kurang 2 kali energi ikat CH2 ya, karena ada 2 ikatan CH2 dalam satu molekul CH2O. Delta H reaksinya 75,2 sama dengan 242 tambah setengah kali 495 kurang 2 kali energi ikat CH2. Maka energi ikat CH2 sama dengan 414,3 bagi 2. Kita dapat sebesar positif 207,15 kJ per mol. Sampai di sini bisa dipahami ya guys. Jika sudah paham, mari kita lanjut
soal yang berikutnya ya. Tentukan berapa kilojoule energi yang dibebaskan atau diperlukan untuk mengubah 18,4 gram etanol menjadi asam asetat menurut reaksi berikut. Diketahui energi ikatan rata-rata C angka 20 726 kJ per mol, C tunggal 357 kJ per mol, CH 417 kJ per mol, OH 462 kJ per mol, dan O angka 20 506 kJ per mol. Oke guys, dari soal kita diminta untuk menentukan kalor yang dibebaskan atau diperlukan. Berarti kita bisa gunakan rumus delta H sama dengan Q reaksi per mol. Delta H kita dapat dari data energi ikan dan molnya dari massa etanol. Pertama, kita cari dulu nilai delta H reaksi. Rumusnya yaitu total energi ikatan reaktan kurang total energi ikatan produk. Bila kita perhatikan pada persamaan reaksi, sudah terlihat semua ikatan antara atomnya di reaktan dan di produk terdapat ikatan yang sama. Kita bisa langsung eliminasi ikatan yang sama untuk mempermudah perhitungan guys. Misalnya di reaktan dan di produk sama-sama punya ikatan CH. Kita eliminasi CH yang di kiri, oke, plus 495 kJ per mol. Itulah energi ikatan rata-rata untuk ikatan C60. Oke guys, karena diketahui data entalpi pembentukan Cl2O, maka langkah pertama ketahuan dulu bersama reaksinya ya. Dikatakan gas klorin plus rumus delta H reaksi, oke, plus 495 kJ per mol. Itulah energi ikatan rata-rata untuk ikatan C60. Oke guys, delta C60 ya 207,15 kJ per mol. CH 417 kJ per mol, OH 462 kJ per mol, dan O angka 20 506 kJ per mol. Dari massa etanol. Pertama, kita cari dulu nilai delta H reaksi. Rumusnya yaitu total energi ikatan reaktan kurang total energi ikatan produk. Bila kita perhatikan pada persamaan reaksi, sudah terlihat semua ikatan antara atomnya di reaktan dan di produk terdapat ikatan yang sama. Kita bisa langsung eliminasi ikatan yang sama untuk mempermudah perhitungan guys. Misalnya di reaktan dan di produk sama-sama punya ikatan CH. Kita eliminasi CH yang di kiri, lalu yang di atas, dan juga yang di bawah. Lalu juga pada ikatan CC, kemudian C tunggal O, dan ikatan OH. Nah, sekarang kita tinggal menghitung ikatan yang tersisa. Delta H reaksi sama dengan 2 kali energi ikat CH tambah energi ikat O angka 20 itu di reaktan, kurang energi ikat C angka 20 tambah 2 kali energi ikat OH. Delta H reaksi sama dengan 2 kali 417 tambah 500,6 kurang 726 tambah 2 kali 462. Delta H reaksi sama dengan 1334,6 kurang 1650. Kita dapatkan minus 315,4 kJ per mol. Berikutnya, kita bisa langsung cari nilai kalor reaksi, di mana Q reaksi sama dengan delta H kali mol sama dengan minus 305,4 kali 18,4 per 66 sama dengan minus 126,16 kJ. Tanda minus pada hasil Q reaksi ini artinya energi dibebaskan ya guys. Jadi untuk mengubah 18,4 gram etanol menjadi asam asetat dibebaskan energi sebesar 126,16 kJ. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Bagi teman-teman yang masih belum paham atau mungkin memiliki pertanyaan
seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, like video yang kamu suka, dan share ke semua teman-teman kamu. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Dan lihat videonya mana kan? Dari apa yang bisa kita jelaskan tentang energi ikatan tadi? Ada yang tahu? Dari hasil video tadi, apa maksud dengan energi ikatan? Ada yang tahu apa maksud dengan energi ikatan? Coba alunan. Tertentu dalam fase gas. Ingat ya, kalau untuk energi ikatan itu khusus yang fasanya gas. Dan kira-kira kalau menurut Suci, apakah energi pemutusan tadi selalu berharga positif? Iya. Apa alasannya? Jadi kalau misalnya apa namanya, kalau kita memutuskan, kira-kira kalau kita memutuskan 1 mol itu kita pakai usaha nggak? Pakai. Kalau pakai usaha membutuhkan energi nggak? Nah, berarti kalau kita membutuhkan energi bersifat endoterm atau eksoterm? Bening kan ya? Bening nggak? Nggak lah, jangan bening ya. Jadi Ibu akan jelaskan secara terperinci apa itu energi ikatan ya. Jadi yang seperti yang sudah kita jelaskan suatu data energi ikatan apa? Cari delta reaksi dengan menggunakan kalorimetri, dengan menggunakan UKS. Hari ini kita sudah apa namanya masuk materi tentang menentukan entalpi dengan menggunakan data energi ikatan. Ya, jadi seperti judul kita, tujuan kita hari ini adalah memahami konsep apa berarti? Memahami konsep energi ikatan dan apa itu reaksi. Ya, selain untuk menghitung, kita memahami data apa konsepnya tentang energi ikatan. Itu yang sudah disebutkan sama Aluna, sama Suci, sama si Najwa, bahwa energi ikatan itu adalah
jadi katanya perlu energi nggak? Iya. Ya. Jadi kekuatan ikatan tadi, energi ikatan yang lebih tinggi menunjukkan ikatan yang lebih kuat dan molekul yang lebih stabil. Jadi semakin terikat dia, semakin banyak ikatannya, semakin butuh energi, semakin besar energi. Jadi semakin besar ikatannya, maka energinya juga semakin besar. Dan ini dia contoh energi ikatan dalam kehidupan sehari-hari. Ada di pembakaran bahan bakar. Jadi yang kalian pakai sehari-hari itu bensin, apa lagi? Solar, bensin sama solar sama? Beda. Bensin, pembakaran dan pembakaran bahan bakar. Jadi gas alam dalam bensin. Jadi ketika kita gunakan dia akan memutuskan rantainya sehingga membutuhkan energi. Kemudian selain pembakaran bahan bakar ada di pencernaan makanan. Jadi sewaktu makanan masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dicerna oleh dalam tubuh kita, dia akan energi tadi akan sangat dibutuhkan untuk memutuskan ikatan yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ada di baterai dan energi. Nah, kemudian ada di reaksi fotosintesis. Jadi tadi energi yang diserap oleh cahaya matahari oleh daun tadi nanti akan disimpan energinya, diputuskan menjadi energi pertumbuhan. Ya, jadi energi ini, energi tadi, dan nggak cuma ada di pelajaran kimia aja. Jadi energi tadi juga ada di pelajaran fisika dan pelajaran biologi. Jadi kalau kalian nggak paham kali tentang ilmu kimia, khususnya energi tadi, kalian bisa bertanya pada guru fisika dan guru biologi. Mereka ini juga mempelajari tentang energi. Kalau di fisika itu ada pada interaksi partikel dan energi sistem. Sedangkan pada biologi, pada proses metabolisme dan stabilitas molekul biologis. Bisa dipahami lagi? Bisa. Kemudian, selain di pelajaran kita, jadi kalau dihubungkan sama industri, nah kalau kita hubungkan sama industri, itu di industri juga membutuhkan energi ikatan, juga dipakai energi ikatan tadi. Jadi terletak pada perannya dalam menentukan efisiensi dan pengelolaan energi dalam proses industri, seperti pembakaran bahan bakar. Jadi kalau di pabrik-pabrik itu kan dia menggunakan bahan bakar untuk produksi, ya kan? Jadi di situ juga ada letak energi ikatan tadi. Nah, dan produksi semen sama. Kalau dia namanya memproduksi sesuatu yang untuk menghasilkan bahan bakar, tetap ada energi. Iya, energi. Metalurgi dan pengembangan material. Ini biasanya untuk pabrik apa nih? Pabrik bangunan, yang lain? Pabrik semen, karena ada semen ya. Lainnya pabrik apa? Jangan. Ada pabrik semen, metalurgi dan pengembangan material. Pabrik? Bangunan. Selain kalimat bangunan apa? Selain kalimat bangunan. Yang mana Farel? Mana Farel? Oh ini Farel. Wah. Farel apa nih kira-kira? Ada produksi semen, metalurgi, pengembangan material. Oke
produk yang kanan. Atau selain produk apa kita sebut? Hasil, ya, hasil reaksi. Sebelah kanan. Kalau sebelah kiri apa namanya? Bereaksi. Ya, bisa. Bereaksi. Sebelah kiri reaksi, sebelah kanan reaksi. Jadi kalau kita ambil rumus yang tadi, delta H sama dengan delta H reaksi sama dengan ya jumlah total reaksi ya dikurang hasil reaksi. Merasa kalau untuk rumus yang ini sudah sangat jelas ya. Jadi kurang nah berikutnya nih dengan menggunakan data yang diikatan. Ini sudah ada datanya. Jadi kita mau cari lagi dengan ada datanya. Ya, maka contoh yang bisa kita ambil ini ada contohnya. Kira-kira bisa cari ini atau ibu guru yang ajarkan? Ibu guru yang ajarkan supaya jelaskan. Ya. Apa reaksinya? CH4 reaksi dengan coba apa? CH4 apa tambah? Reaksi dengan CO2 O2 terus ini apa itu? Menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi sebelum kita buat delta-nya, kita jabarkan dulu ya, kita buat strukturnya dulu. CH4 siapa yang jadi sentra? Hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, reaksi dengan O2 1, 2 menghasilkan CO2. Siapa yang jadi sentra? CO-nya ada 2. C itu tangannya ada berapa? 4. Berarti di sini 2, 3, 4. Terus dan H2O. Siapa yang jadi sentral? O. Hanya ada 1, 2. Nah, baru kita lihat ada yang sama nggak? CH ada yang sama nggak di sebelah kanan? Nggak ada. O sama O ada yang sama nggak? Nggak ada. Nanti kalau ada sama kita uraikan masing-masing ya. Nah, yang sebelah kiri dulu. Kiri. Nah, apa aja? C terikat sama H. Atau ikatan tunggal H. Ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 4 kali berapa nilai CH-nya? Berapa? 413 sama dengan berapa? 4 kali 413 Hah? 1052 kilojoule per dah terus O sama O ada berapa? 1 atau 2? 1. Berarti 1 kali berapa nilainya? 495. Berarti tetap 495 kilojoule per mol. Ada lagi yang sebelah kiri?
habis. Berarti tinggal kita jumlahkan. Coba 7, 14, 11, 2. Berarti sebelah kiri 2100 kilojoule per mol. Sekarang yang kanan. Apa dia kanan? Rangka 2 O. Ada berapa sih rangka 2 O? 2 kali C rangka 2 O. Berarti 2 kali berapa nilainya? 799. Sama dengan 1598 kilojoule per mol. Ada lagi? Mana lagi? O ikatan tunggal H. O ikatan tunggal H. Yang berapa? Ada 1, 2. Ada 2. Ini sama dengan 2 kali 536 sama dengan 822. Berapa? Ini? Oh, 463. Jadi ya sama saja. Hasilnya apa? Berapa? 926 kilojoule per mol. Ada lagi yang kanan? Ada. Tinggal kita jumlah. Nah, berapa nih? Apa namanya? 14, 1, 12, 1, 5, 2. Berarti 2000. Berapa tadi, Pak? 2000. 20 kilojoule per mol. Udah dapat yang kiri? Udah dapat yang kanan? Tinggal kita masukkan rumus. Di sini ya infonya. Delta H sama dengan delta reaksi sama dengan berapa kirinya? 2000
nilai bukan karena
Jadi mohon semua ikut bekerja. Saya dikerjakan kelas waktu ibu kasih sekitar 15 menit lah. Jangan dulu sampai 2 jam kan. Lakukan bisa ke 2 jam. Ya.
Dadah ya, presentasi. Dadah.
dia nggak nempel, jadi dia mau apa namanya? Kasih nama saya pegang ya. Ini perhatikan ya. Apa kira-kira? Apa ya? Coba dijelaskan terus. Yang lain kalau misalnya, apa ini Pak? Bacakan reaksinya. Dicari yang sebelah kiri. Nah, terus kanan. Karena diamin bersifat sering kamunya Menghasilkan C2H2
menghasilkan C kurang C ikatan tunggal
Ketika suaranya Mas, yang Ini dari teman-teman yang mempresentasikan hasil kerja kelompok organisasi. reaksinya. Dimulaikan. Terus, nah, angka 2 tuh. Grogi dia kan. Dan teruskan. Jadi reaksinya Cirebon adalah 2 menghasilkan CH3OH. Jadi reaksinya C dari O, C angka O, lagi 2 KIH 22 menghasilkan K. Dengan menghasilkan C kata A dan kata H. Kurang tuh kurang H. Jadi dari kimia dulu. Satu C angka O sampai dengan 1 kali 399 sama dengan 299. 2 dikali kurang A kurang A sama dengan 2 kali panjang 26 Pohonnya kan, Bang. 2 kilojul per mol sama dengan 352 kilojul per mol ditambah 822 kilojul per mol menghasilkan 1872 Kilojoule buat per mol. mol. Nah, dengan yang katanya 3 kali C kurang A sama dengan 3 kali 13 sama dengan 1 dikali 299 299 1 kurang OH kurang A dengan 1 kali 1 kali 3 menghasilkan 1.202 Ini fokus. Itu masih kanan. Jangan. dalam reaksi sama dengan 1 menghasilkan 331 kilojul per mol. Hasilnya ini fokus. Nih, berarti sifat eksoter. Ada yang tak paham kan? Ada yang tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi data. Apa yang maksud dengan energi data? Ya, energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol data. Saya perlu tulis. Aksara, terus yang kedua ada lagi. Ya, berarti apa? Ya, dia sebaliknya juga
juga ada, udah pernah. Itulah yang mau kirim, tolong diselesaikan. Nah, ini berhubung waktunya sudah habis.